Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, petang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan. Insyaallah sampai nanti di akhir Ramadan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehariban junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa AW Sumur Channel dimanapun berada, selamat datang kembali di acara dialog. Petang hari ini dua narasumber kita. Yang pertama Bapak Haji Muhammad David Saragih, SAG MM, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dan Pak Rahmat Jamil, SAG MPD, Wakil Kepala MAN 1 Medan, juga Sekretaris Pimpinan Wilayah Ikatan Guru dan Dosen Al-Wasliyah, akan berdiskusi dengan mengangkat tema paradigma baru tantangan pendidikan Islam di era digital media sosial. Saya ingin berterima kasih yang luar biasa kepada dua narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan ilmu di tengah-tengah kita semua, dan juga tentu kepada Pusat Kajian Keagamaan Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara atas konsistensinya untuk terus menghadirkan kegiatan-kegiatan diskusi yang positif bagi pengembangan kegiatan pendidikan, dakwah, sosial, keagamaan di lingkungan Al-Jamiatul Wasliyah secara khusus, tentu saja bagi masyarakat secara lebih luas. Tentu akan sangat menarik diskusi kita pada petang hari ini di Ramadan ini, karena kita akan bicara soal bagaimana kemudian pendidikan Islam itu berada di tengah tantangan era digital dan media sosial, yang tentu saja pada beberapa aspek dibutuhkan penyesuaian regulasi, penyesuaian kebijakan, dan beberapa aspek lainnya yang tentu saja karena dinamika yang terus berkembang, situasi dan problematika dunia pendidikan juga tentu akan berubah seiring dengan zaman dan waktu yang juga berubah. Selamat menikmati dan menjadi audiens pada diskusi kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kajian ini akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun, dan jangan lupa penutup ini untuk memberikan subscribe kepada channel YouTube AW Sumur Channel, sekaligus juga bagikan dan komentari seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan lewat studio AW Sumur Channel ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pemirsa, kita kembali bertemu pada Pusat Kajian Keagamaan Al-Jamiatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara bersama saya Indra Utama Tanjung. Pemirsa, dimanapun Anda berada,
kami ucapkan semoga kuat menjalani ibadah puasa Ramadan ini dan kuat menjalani stay at home ini. Pemirsa yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikat-malaikatnya, kali ini kita berdiskusi sesuai dengan yang terpampang di layar monitor Anda, bahwa tema kita adalah paradigma baru, tantangan pendidikan Islam di era digital media sosial. Pemirsa, saya ingin memperkenalkan bintang tamu kita, pemateri kita pada hari ini. Cukup hebat-hebat tentunya bintang tamu kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Haji Muhammad David Saragih, SAGMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Beliau adalah pelaksana tugas Kakanwil Kemenak Sumut. Dan yang kedua pemirsa, ini yang paling putih di antara kami, beliau adalah Bapak Rahmat Jamil SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau ini adalah praktisi pendidikan, sekretaris PW Ikatan Guru dan Dosen Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, dan wakil kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan. Cukup banyak memang pemirsa. Oke, nantinya kita akan membahas mengenai tema ini cukup mendalam, maka kami harapkan kepada para pemirsa sekalian agar meninggalkan komentar di kolom komentar kami, meninggalkan pertanyaan maksudnya di kolom komentar yang disediakan di live streaming ini, agar nantinya akan kami sampaikan kepada pemateri kita pada hari ini untuk melihat, untuk mengetahui bagaimana argumen para pemateri kita pada hari ini. Pemirsa, Bapak David nantinya akan memandang sistem pendidikan Islam di sekolah-sekolah dari segi kebijakan. Apa saja yang sudah dilaksanakan Kementerian Agama dalam mengimbangi kemajuan zaman, khususnya pendidikan Islam di era digital ini. Tentunya memang sebelum adanya COVID ini sudah dimulai gaya pendidikan sistemnya melalui media-media, katakanlah seperti era-era digital itu pemirsa. Seperti ujian online itu dahulunya sudah dilaksanakan melalui komputer. Tetapi dengan adanya COVID ini, maka para peserta didik, khususnya para adik-adik siswa, dipaksa untuk melek teknologi, dipaksa untuk belajar dengan teknologi. Nah, nantinya hal itu akan ditanggapi oleh Bapak Kakanwil kita. Islam dalam menghadapi era digital. Maka term-term ini dulu yang harus kita ketahui. Maka kita menukar istilah tidak hanya berkembang dalam konsep filsafat, dalam konsep ilmu pengetahuan, tapi dalam teori-teori sosial. Sampai saat ini kita melihat bahwa kajian-kajian ilmu sosial, fenomena masyarakat juga ada berkaitan dengan paradigma. Nah, pemirsa sekalian, apa itu sebenarnya paradigma? Banyak mendefinisikan paradigma. Yang pertama adalah cara pandang, ya, cara pandang terhadap sesuatu. Itu menurut kamu filsafat artinya cara pandang. Yang kedua adalah teori-teori yang dibangun untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada sesuatu yang baru dengan metodologi dan hal-hal yang bersifat teknis. Itu yang kedua pengertiannya. Yang ketiga apa? Bahwa yang dikatakan paradigma ini adalah premis-premis atau kesimpulan-kesimpulan atau pernyataan-pernyataan yang dibangun untuk membangun suatu sistem ilmu pengetahuan. Nah, jadi itu paradigma kalau kita lihat dari sudut filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, secara istilah paradigma itu artinya adalah cara pandang kita terhadap sesuatu yang akhirnya mempengaruhi teknis di lapangan. Jadi ada cara pandang itu mempengaruhi teknis di lapangan. Jadi cara pandang terhadap pendidikan Islam akan akhirnya mempengaruhi kondisi di lapangan. Itu namanya paradigma. Nah, bagaimana paradigma baru pendidikan Islam? Tentunya kita berangkat dulu term-term daripada pendidikan Islam itu sendiri. Nah, pendidikan Islam ini ada tiga istilah ya berkaitan dengan pendidikan Islam. Yang pertama ada namanya ta'lim, ya, ada ta'dib dan ada tarbiyah. Nah, ta'lim itu adalah proses pembelajaran. Ta'lim ini lebih cenderung kepada transfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Itu ta'lim. Berasal dari bahasa Arab ta'allama yata'allamu ta'liman, proses pembelajaran. Nah, jadi para ulama mendefinisikan, para ahli pendidikan Islam mendefinisikan ta'lim itu adalah pemberian, transfer of knowledge. Nah, ada namanya ta'dib. Ta'dib itu adalah aspek yang lebih cenderung kepada penanaman nilai-nilai, sikap. Jadi
taklim itu pengetahuan, kalau dalam istilah pendidikannya kognitif, ya, dan psikomotorik, sedangkan ta'dib itu kepada aspek afektif atau sikap. Nah, selanjutnya ada namanya tarbiyah. Tarbiyah berasal dari bahasa Arab, rabba yurabbu tarbiyatan, yang secara etimologi artinya memelihara. Nah, kenapa disebut memelihara? Karena memelihara, mengatur, ya, selanjutnya menjaga, melestarikan nilai-nilai yang ada dalam pendidikan. Jadi sebenarnya lebih luas lagi adalah kalimat itu adalah tarbiyah. Maka pendidikan Islam dikenal dengan tarbiyatul Islamiyah yang sudah mencakup taklim, ta'dib, dan itulah yang terangkum dalam tarbiyatul Islamiyah. Nah, pemirsa sekalian, dalam pendidikan Islam itu kan ada unsur-unsur, ya, unsur-unsur yang terlibat dalam pendidikan Islam. Ada pendidik, ada peserta didik, ada strategi, ada materi, ada media pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Nah, yang semuanya ini hakikat daripada tujuan pendidikan Islam itu adalah membentuk insan kamil, insan yang sempurna. Jadi insan kamil itu insan sempurna yang punya pengetahuan, yang punya sikap yang baik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan teknikal. Itu yang disebut dengan insan kamil. Nah, setelah kita tahu bagaimana sebenarnya arti dari dan hakikat pendidikan Islam itu, kita masuk kepada bagaimana sebenarnya membangun paradigma baru pendidikan Islam menghadapi era digital ini. Ya, pemirsa sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini telah terjadi namanya era globalisasi, di mana bumi ini sempit, tidak berjarak, tidak terbatas. Kenapa? Antara satu geografis dan geografis seolah-olah tidak ada pembatas yang dihubungkan oleh dunia digital tadi. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita, ya, bahwa sekarang kita tidak hanya bisa dalam satu tempat saja untuk mengajar, memberikan pengetahuan, tapi ada alatnya, ada medianya. Nah, atas dasar itu ada beberapa paradigma yang kita bangun untuk menghadapi era tantangan digital ini. Ya, itu bisa membawa dampak positif, bisa membawa negatif. Nah, paradigma yang dibangun bagaimana? Yang pertama, bahwa kita tahu bahwa pendidikan itu, ya, disiapkan untuk pada zamannya, untuk mempersiapkan peserta didik pada zamannya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimu auladakum fa innahum mulaku li zamani wa ghaira zamanikum." Ya, ajarkan anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia hidup bukan pada zamanmu. Maka teknologi ini tidak bisa dapat ditinggalkan. Nah, itu yang pertama, paradigma yang baru, bahwa kita ajarkan anak kita sesuai dengan zaman. Itu paradigma yang pertama. Yang kedua, ya, paradigma yang kedua kita bangun adalah bahwa yang selama ini belajar itu dengan menggunakan manual, ya, guru berhadapan langsung dengan murid, ya, tapi akhirnya hari ini kita menggunakan digital. Jadi dari manual ke digital. Itu paradigma yang kedua. Paradigma yang ketiga yang kita bangun adalah, ya, yang dulu sumber belajar itu hanya guru, tapi hari ini sumber belajar itu sudah luas, termasuk media, termasuk internet. Jadi sudah berbagai sumber yang ada. Yang keempat, bahwa dulu teknologi itu kita harus kuasai. Bagaimana seorang bisa menguasai komputer? Tapi hari ini pemahaman tentang teknologi adalah beralih kepada pemanfaatan. Jadi teknologi itu merupakan alat untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, ya, dulu literasi, ya, literasi pada zaman dulu literasi itu hanya membaca buku pelajaran. Sekarang literasi bukan hanya sekedar membaca buku pelajaran, tapi membaca fenomena yang ada, mencari pengalaman, menemukan pengalaman, menyimpulkan kesimpulan dari pengalaman yang didapati. Nah, berikutnya apa? Bahwa walaupun kita hari ini belajar di kelas, tapi kelas dalam paradigma baru bukan hanya sebatas ruangan, tapi juga kelas dimanapun kita belajar itu dinamakan kelas. Nah, itu pandangan paradigma baru sekarang. Jadi kita belajar online misalnya, saya di rumah, siswa saya di rumah, itu juga merupakan kelas pembelajaran. Nah, yang terakhir, walaupun pendidikan Islam itu hebat apapun, tapi jangan sampai meninggalkan nilai-nilai, ya, spiritualitas, nilai-nilai moral, karena itulah inti daripada pendidikan Islam. Jadi itu para nasihat-nasihat kalau kita ingin menyampaikan ke medsos, ya, ada petuah-petuah di situ, jangan dia lepas begitu saja, karena kalau digital ini kan bisa dimanfaatkan positif, bisa dimanfaatkan negatif. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita tidak menerima digital ini, ataukah kita mencoba perlu digital tapi perlu juga peran guru, sebagaimana kaidah para ulama mengatakan al-muhafazatul qadimus salih wa akhidatul islam, ya, memelihara yang baru, ya, yang baik dan meninggalkan hal, maka terjadi kebingungan kepada kita. Berarti kan belum adanya pembiasaan. Jadi kita biasakan. Kita tidak bisa meninggalkan peran guru begitu saja, karena sedikit banyak peran guru itu masih
penting, ya, tidak bisa digantikan oleh digital apapun, kan begitu. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran di lapangan. Masih kita ada kebingungan. Udah gitu sebenarnya aplikasi-aplikasi itu masih banyak, ya. Saya tidak bicara dalam lingkung saya aja, beberapa orang atau beberapa kelompok, tapi kita bicara secara keseluruhan, ya. Makanya kami para guru itu dididik bagaimana bisa memanfaatkan teknologi itu. Jangan pula siswa yang bisa memanfaatkan teknologi, kita enggak. Kadang-kadang lebih pintar siswa ketimbang kita, kan begitu. Nah, jadi itulah secara umum sudah saya jelaskan secara teori dan secara praktik tentang bagaimana tantangan ke depan. Yang tantangannya, bisakah kita memanfaatkan teknologi dengan baik? Yang kedua tantangannya, apakah dengan teknologi digital ini nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual ini kandung dalam pendidikan Islam itu akan punah atau dihilangkan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Jamil. Mungkin selanjutnya langsung saja ya, pemirsa, saya persilahkan kepada materi kita yang kedua, yaitu Bapak Haji Muhammad David Saragih untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Al-Jamiatul Wasliyah untuk dapat berdiskusi pada saat-saat seperti ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini terlebih dahulu kami menyampaikan tugas daripada kantor wilayah Kementerian Agama. Itu ada beberapa hal yang dilaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk di situ menangani tentang pendidikan, di samping ada tentang haji, tentang bidang urusan agama Islam, kemudian seluruh bidang agama juga ada di Kementerian Agama, termasuk agama non-Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam kesempatan ini kami berdiskusi tentang pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, yang di bawah naungan oleh Kementerian Agama. Tantangan kita dalam pendidikan Islam di era digital media sosial. Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan di situ di akhirnya dikatakan untuk menjadikan orang yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Jadi pendidikan Islam ini sangat berperan untuk menjadikan generasi-generasi ke depan kita untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Dalam kesempatan ini Kementerian Agama sebagai pengawas daripada seluruh pendidikan agama yang ada di khususnya di Sumatera Utara ini selalu bagaimana membuat suatu inovasi-inovasi untuk pendidikan madrasah, pendidikan Islam. Bagaimana membuat inovasi dan bagaimana dapat bersaing daripada pendidikan-pendidikan umum, sehingga tidak ada dikotomi atau ada perbedaan antara pendidikan madrasah tersebut dengan pendidikan umum. Jadi dalam hal ini pendidikan Islam dapat bersaing dengan pendidikan umum, itu yang kita harapkan ke depan, sehingga banyak yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama untuk perubahan-perubahan dalam pendidikan tersebut sehingga sanggup untuk bersaing ke depan. Para pemirsa, termasuk dalam perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama seperti pelaksanaan ujian dengan sistem digital. Itu sudah dilakukan. Kemudian hari ini dengan kejadian
COVID-19 hari ini salah satu memaksa untuk pendidikan Islam itu harus mengikuti perkembangan dengan sistem digital. Sistem digital harus mampu untuk mengikutinya, sehingga dengan kondisi hari ini COVID-19 ini, anak-anak kita dapat tetap belajar di rumah, dengan sistem digital. Kalau anak-anak tidak dapat mengikuti, tidak dapat melakukan IT, tidak dapat menguasai IT, maka akan tertinggal untuk sistem belajar hari ini. Tapi karena yang dilakukan selama ini sebelumnya sudah melakukan pendidikan tentang menguasai IT untuk anak-anak madrasah kita, sehingga anak-anak madrasah kita, anak-anak didik kita dapat terus belajar di rumah dan melalui jarak jauh seperti melalui Zoom. Ini dapat dilakukan oleh anak-anak kita sehingga tidak terganggu proses belajar mengajar walaupun kondisi COVID-19 hari ini masih tetap berjalan. Kemudian melakukan perubahan-perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan kita supaya anak-anak didik kita ini lebih maju lagi ke depan, lebih menguasai lagi, sehingga tidak hanya sistem yang seperti yang disampaikan oleh Adinda Jamil tadi. Kalau dulu sistem belajar itu hanya langsung ketemu oleh guru, harus ketemu dengan guru, dengan menulis di papan tulis dan menerangkan. Tapi hari ini tidak bertatapan langsung, ini tetap bisa melaksanakan proses belajar mengajar para guru kita dan para siswa kita, sehingga istilah hari ini bukanlah anak-anak itu libur, tapi anak-anak belajar di rumah dengan sistem digital hari ini salah satu menunjukkan tantangan ke depan itu memang harus seluruhnya dapat menguasai ilmu teknologi. Kalau anak-anak didik kita hari ini tidak menguasai ilmu teknologi, maka ke depan akan tertinggal, Bapak Ibu. Kalau kita melihat hari ini, bahkan kalau seorang pejabat hari ini tidak menguasai teknologi, maka akan tertinggal. Karena sistem hari ini seperti penerimaan, seperti pelaksanaan seleksi-seleksi, melaksanakan tugas harus menguasai teknologi. Dan semua pekerja juga, semua yang orang birokrasi melaksanakan tugasnya juga bisa melalui di rumah saja dengan adanya menguasai teknologi hari ini. Kalau seandainya tidak menguasai teknologi, maka akan terhenti semua kegiatan. Tapi bagaimana dengan teknologi hari ini anak-anak didik kita bisa memanfaatkannya untuk sebaik-baiknya, karena dengan teknologi ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif, Bapak Ibu. Kita menganggap anak-anak kita hari ini sedang bermain dengan laptop atau dengan HP. Kalau sebelum terjadi pandemi ini kita katakan jangan main HP, jangan main laptop. Tapi hari ini anak-anak kita bisa katakan lagi belajar, walaupun belum tentu sedang belajar, sedang melaksanakan tugas. Jadi ini diambil manfaat oleh anak-anak didik kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga perlu kontrol dari orang tua dalam penggunaan digital ini, sehingga anak-anak kita tidak terjerumus dalam menggunakan memanfaatkan era digital hari ini. Karena kalau ini salah menggunakan, maka bisa menjadi negatif akhirnya. Bagi anak-anak didik kita. Tapi kalau ini memang betul-betul bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ini bisa dapat untuk menjadikan anak didik ke depan kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Karena seperti tadi, mohon maaf, ini kami sampaikan seperti tadi kami bermusyawarah tentang ada rapat tentang penerimaan untuk petugas haji daerah. Sedangkan hari ini kita tidak bisa berkumpul dengan melaksanakan ujian tersebut. Tapi kita harus melaksanakan seleksi tersebut. Bagaimana kita harus melaksanakan seleksi tersebut? Ya, jalan keluarnya dengan
IT, dengan teknologi, dengan jarak jauh bagaimana kita harus bisa melakukan itu sehingga tidak terkendala untuk rekrutmen daripada petugas haji tersebut. Tapi kalau seandainya orang yang akan ikut untuk melaksanakan hal tersebut tidak menguasai teknologi, maka akan tertinggal, Bapak Ibu. Jadi para pemirsa, bagaimana kita menggunakan teknologi hari ini ke depan, mendidik anak-anak kita agar supaya dapat memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya sehingga menambah pengetahuan mereka. Karena bukan hanya dari guru dengan tatap muka saja hari ini kita dapat menerima mata pelajaran, tapi dengan melihat teknologi, dengan melihat Mbah Google ini kita bisa dapat. Maka hari ini bisa saja terjadi seorang murid lebih dulu tahu ilmu pengetahuan yang baru daripada seorang guru. Kenapa? Karena anak-anak bisa melihat dari Google, dari teknologi yang ada, sehingga mereka lebih duluan tahu. Begitu kita mau menjelaskan, bisa saja mereka jawab, ini kami sudah paham, apa yang Bapak Ibu sampaikan udah paham gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita harus lebih dulu untuk menguasai teknologi tersebut. Kita lebih dulu mencari pengetahuan-pengetahuan tersebut sehingga kita dapat mengimbangi perkembangan hari ini. Kalau kita tidak dapat mengimbangi perkembangan hari ini, maka kita akan tertinggal dan anak didik kita lebih duluan tahu daripada kita. Oleh karena itu kita berharap ini hanya peran ini juga, jangan hanya peran dari Kementerian Agama, bukan hanya peran guru untuk menyertakan anak kita supaya dapat mengikuti perkembangan digital hari ini, tapi peran orang tua juga sangat penting agar supaya anak-anak didik kita ke depan jangan salah menggunakan alat teknologi hari ini, dan anak didik kita juga jangan tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya teknologi hari ini. Saya pikir ini yang kami sampaikan, para pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini cukup mantap pemirsa pembahasan kita pada hari ini. Sebab ini yang hadir di sini adalah Kakanwil Sumut, pertama, kedua praktisi pendidikan, wakil kepala sekolah pula itu. Maka pemirsa, kami himbau kepada para pemirsa sekalian, jika ada unek-unek, jika ada beberapa pertanyaan yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar di live streaming ini. Nantinya akan saya sampaikan kepada para pemateri kita pada hari ini. Baik pemirsa, ini Pak Jamil, ada pertanyaan ini untuk Bapak ini. Mengenai dalam pendidikan Islam itu kan ada nilai-nilai keberkahan yang sifatnya spiritualitas. Nah, itu kan bagaimana ini bisa diraih sementara belajarnya via online, via digital, Pak? Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak kira-kira? Ini merupakan ciri khas pendidikan Islam bahwa ada aspek-aspek spiritualitas, termasuk ta'zim atau menghormati guru. Maka ada satu kitab yang berbicara tentang bagaimana etika belajar dan pembelajaran, ada ta'alim wal ta'alim dalam khasanah pendidikan Islam. Kita kan harus dapat melihat konteks hari ini, kan begitu. Bukanlah berarti kedudukan guru yang lebih tinggi, ya, itu identik dia duduk di atas, kita di bawah, atau menghormati guru itu harus berjumpa langsung. Tapi dengan menggunakan digital juga kita bisa takzim kita terhadap guru, menghormati guru. Karena hukum saja pun berkembang, kan begitu ya. Hukum saja itu taghayyur ahkam azman wal amkan, berkembangnya hukum sesuai dengan situasi dan kondisi. Konon lagi pendidikan itu terus berkembang. Inilah suatu ilmu dalam khasanah Islam yang terus mengalami perkembangan. Jadi tetap prinsip-prinsip nilainya itu tetap ada ta'zim, menghormati guru, tetap ada keberkahan walaupun dengan online. Dengan cara itu tadi kita tetap menghormatinya. Cara menghormatinya itu kan ada etika, kita jangan langsung mengkritiknya, kalaupun kita memberikan masukan dengan adab yang baik, kan begitu ya. Jadi ada hal-hal etis yang harus tetap ditegakkan walaupun dengan penggunaan digital ini. Oke, Oke, baik Pak, terima kasih.
Ya artinya harus adab lah, Iya, adab. lebih kepada adab gitu Iya, Pak. adabul fawqal ilm. Adab itu adalah lebih di atas daripada ilmu. Ya. Iya, artinya kalau bertemu langsung dengan guru mungkin mau berpisah ada cium tangan. Iya. Kalau ini Ya cukup nggak lagi. assalamualaikum. Ya kita dengarkan baik-baik. Ya bukan harus cium tangan karena mungkin jarak itu tidak mungkin bisa kita lakukan karena dalam situasinya seperti ini ya, Betul. darurat kan begitu. Oke. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ini untuk Bapak Kakamil pula ini. Ini ada cerita tentang pendidikan abad ke-21 Pak. Ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Sudah banyak satuan pendidikan yang awalnya bersifat umum berubah menjadi agamis. Tujuannya apa? Guna mendongkrak tingkat kelakuan buruk yang terjadi pada anak-anak di tengah masyarakat. Madrasah salah satu contohnya. Namun sekarang ada juga sekolah IT Islam terpadu. Nah, untuk di tingkat Kota Medan lebih terkenal sekolah Islam terpadu, Pak. Madrasah seakan dinomorduakan bagi yang swasta maksudnya. Bagaimana kiranya Kak Kamil Sumut dalam hal ini Bapak menanggapi hal tersebut? Karena memang bukan hanya di Kota Medan, di daerah-daerah di kabupaten-kabupaten kecil pun madrasah terlihat seperti dinomorduakan. Nampak terlihat bahwa seperti emak-emak yang di kampung-kampung itu, ngapain kamu sekolah swasta, sekolah negeri lah begitu Pak. Ya kan? Nah, ini bagaimana kira-kira Bapak menanggapi hal ini? Ya, terima kasih. Memang hari ini madrasah, di samping madrasah ada sekolah Islam terpadu yang memang cukup maju saya pikir, untuk tambahan daripada pendidikan keagamaannya. Namun madrasah kita juga sebenarnya sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik, artinya mengimbangi hal ini. Madrasah kita juga, tapi belum semua gitu. Kalau sama-sama swasta memang ini sekolah Islam terpadu ini memang masih kita akui, karena memang di samping pendidikan umumnya, pendidikan agamanya juga di situ ada program tahfiz, tapi di madrasah kita juga seperti itu. Namun kalau kita melihat dari segi persaingan, minat daripada para masyarakat ini hampir sama. Namun kalau di madrasah Islam terpadu mungkin dari segi apa namanya, biaya daripada di madrasah di Islam terpadu ini mungkin lebih besar. Kalau di madrasah kita buat biayanya lebih besar untuk meningkatkan kualitas, mungkin masih pikir-pikir. Tapi kalau seandainya sudah kualitasnya ini nanti kelihatan, saya pikir masyarakat ini tidak peduli dengan biaya asal kualitas daripada pendidikan itu memang bagus gitu. Kalau kualitas dari pendidikan itu lebih bagus, anak-anak daripada bangsa ini, anak-anak kita memang bagus keluar dari situ, dari sekolah itu, saya pikir tidak ada yang ini. Tapi kita madrasah hari ini juga sudah berupaya bagaimana agar supaya bisa mengikuti perkembangan hari ini, bisa mengikuti perkembangan hari ini. Dan program madrasah itu untuk keagamaan termasuk program tahfiz itu lagi kita galakkan di madrasah, baik di madrasah negeri maupun swasta. Bahkan kita memulai di setiap madrasah itu mulai tingkatannya, dari anak didik itu diupayakan bisa hafal, dia kelas umpamanya kelas 1 itu dia hafal 1 juz. Itu sudah ada madrasah sebagian kita yang membuat program seperti itu. Dia naik kelas 2 hafal 2 juz, naik kelas 3 hafal 3 juz. Ada yang mungkin masih melaksanakan dia tamat SD paling tidak dia harus hafal juz 30. Dia ditamatkan MI, maksudnya madrasah ibtidaiyah, dikhatamkan juz 30. Kalau dia sanawiyah, dia tamat nanti sanawiyah, paling tidak dia harus hafal 3 juz. Itu ditargetkan. Sebagian madrasah kita sudah ada seperti itu. Jadi persoalan persaingan saya pikir antara madrasah, perkembangan madrasah dengan Islam terpadu, saya pikir ini
kita jadikan hal yang positif untuk memacu ke depan agar supaya saling sama-sama bersaing. Tapi saya melihat justru karena dengan adanya Islam terpadu belakangan ini, madrasah juga terpacu untuk bagaimana memajukan madrasah pendidikan Islam tersebut. Ya kalau sebelumnya mungkin hanya santai-santai saja karena tidak ada kompetisi. Tapi kompetisi itu kan untuk yang baik. Bahkan madrasah dengan madrasah saja kita senang apabila ada di sana madrasah walaupun swasta, di sana swasta, tapi kompetisinya untuk baik gitu, untuk lebih baik. Karena apa? Karena kalau sudah berkompetisi, siapa yang madrasah mana yang lebih baik, pasti orang tua akan memasukkan anaknya ke madrasah itu. Kalau satu madrasah dilihatnya begitu, keluar dari madrasah itu anaknya sudah hafiz, anaknya sudah ikut kompetisi umpamanya juara, kemudian anaknya pandai berbahasa Inggris, berbahasa Arab, saya yakin orang tuanya akan memilih untuk itu. Bisa menjadi imam apalagi. Karena orang tua terkadang tidak terlalu banyak permintaannya. Anak-anak ini jadi setelah tamat sekolah, tamat kuliah, bukan harus mendapat kerja, bukan harus jadi orang kaya, tapi paling tidak kalau aku mati bisa menyolatkan aku, jadi imam untuk menyolatkan aku. Paling tidak seperti itu gitu. Ada sebagian, tapi mungkin ada juga sebagian kalau bisa anakku sesudah sekolah nanti bisa jadi ini, bisa jadi ini. Kemudian kalau dia sudah kaya raya, ya aku bisa tinggal terima setoran aja dari anak, bisa saja. Tapi itu masing-masing persepsi. Yang jelas kita bagaimana dari Kementerian Agama bagaimana menjadikan madrasah-madrasah hari ini meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam pada kesempatan hari ini, karena kita tidak mau Islam hari ini tertinggal, tapi harus tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Demikian. Oke, baik Pak, terima kasih. Tentunya hal itu lebih kepada persaingan ya Pak. Ya, lebih kepada persaingan, lebih kepada kompetisi begitu kan. Tentu sekolah yang lebih lengkap lah yang menjadi pilihan oleh para orang tua tentunya gitu. Ini pula yang penyakitnya Pak, masalah sekolahnya sendiri pun bermasalah begitu kan. Gimana pun lagi mau bersaing, udah pening nih ke masalah di internal begitu. Oke, baik. Ini untuk kedua materi kita pada hari ini. Bagaimana para narasumber melihat secara realitas pembelajaran daring ini atau pembelajaran via online ini, media sosial ini, yang belum bisa diterima oleh semua golongan, terutama golongan garis menengah ke bawah, Pak. Dan bagaimana respon kebijakan dari Kak Kanwil untuk memberikan solusi bagi daerah yang minim signal mengganggu pembelajaran online. Nah, ini ada beberapa daerah nih, Pak. Jangankan mau wifi, pakai Telkomsel aja pun Pak, kadang mau emergency, Pak. Nah, ini kan bahaya ini. Kayak mana mau bisa belajar pakai aplikasi Zoom misalnya yang online gitu kan. Untuk ngirim chatting aja pun kadang nunggu setengah jam baru terkirim. Ini bagaimana kira-kira dari Bapak Ramon dulu? Ya, baik. Memang itulah sebuah tantangan, artinya ketika persoalan COVID-19 ini yang mengharuskan kita untuk menggunakan digital, tentu tidak semua daerah bisa menggunakan itu. Maka paling tidak cara yang paling aplikasi yang lain itu kebingungan mereka. Jadi dengan mengirimkan video itu juga merupakan jalan keluar, ya, salah satu jalan keluar. Yang kedua, ini perlu bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan kerjasama dengan Kementerian Agama untuk memperhatikan hal-hal yang sifatnya seperti itu, terutama dalam menerapkan pembelajaran online ini. Jadi pembelajaran online ini memang bisa diterapkan kalau memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, perlu ada alternatif, ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah setempat lah, terutama kalau dia di madrasah tentunya Kementerian Agama setempat ya. Kalau dia misalnya dari tingkat SMA, SMP atau sekolah itu dari
dari dinas pendidikannya untuk mengambil kebijakan untuk menyikapi ini, karena kita tidak bisa juga mengeneralisir secara keseluruhan suatu daerah itu mampu menerapkan itu secara keseluruhan, secara totalitas. Ya, oke, baik Pak. Atau juga mungkin barangkali untuk daerah-daerah terpencil, katakanlah misalnya seperti daerah yang jauh dari perkotaan, pedesaan, itu jangan diliburkan gitu. Kayak mana kira-kira Bapak? Karena kan juga sebab tidak semua daerah itu zonanya zona merah dan kuning begitu. Ada juga mungkin zona hijau. Orang-orang kampung Pak, orang pedesaan yang harus menyeberang dulu lagi baru sampai ke daerahnya, masuk sekitar 5 sampai 6 jam masuk pelosok lagi gitu kan. Tiba-tiba mereka juga dampak dari Covid ini harus libur. Sementara orang di daerah itu pun tak ada yang keluar kota bahkan keluar negeri begitu. Cuma mereka aja gitu Pak. Makanya, itu bagaimana? Makanya saya tadi katakan itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah setempat. Pemerintah daerahnya bekerja sama dengan dinas pendidikan, apakah nanti itu bupatinya atau kecamatan lah. Sikapi ini Pak. Ya, terima kasih. Memang ini termasuk salah satu polemik ya bagi kita. Jangankan persoalan pendidikan, persoalan ibadah saja ini jadi polemik, saya pikir. Betul. Kenapa? Kalau dari pendidikan memang mohon maaf, jangankan disuruh libur gitu, disuruh waktu masa sekolah saja anak-anak berupaya bagaimana supaya libur. Apalagi ada pengumuman supaya anak-anak diliburkan. Wah, segala cara supaya libur lah. Jadi ini memang salah satu, makanya saya sampaikan tadi bagaimana hal ini juga harus dorongan daripada orang tua. Dorongan orang tua, pemerintah setempat juga. Kenapa saya katakan pemerintah setempat? Ketika satu daerah yang terpencil seperti daerah-daerah terpencil yang tidak ada signal, yang payah signal, itu pemerintah setempat juga harus ini saya pikir COVID-19 ini bisa menjadikan hikmah, menjadikan bangsa kita ini akan lebih baik. Kenapa? Pemerintah harus memikirkan gitu. Bagaimana supaya daerahnya itu semua harus punya jaringan. Ya bagaimana memikirkannya? Mungkin hari ini kan anggaran-anggaran pemerintah itu kan bisa dialihkan ke situ untuk membuat jaringan agar supaya anak-anak bisa tetap belajar melalui rumah. Jadi ya mudah-mudahan COVID-19 ini selesai tuntas secepatnya. Tapi kalau ini tidak tuntas, mau tidak mau itu kan sebagai tuntutan. Itu harus dilakukan gitu, harus dilakukan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kalau satu daerah yang cukup jauh, yang memang tidak mungkin di situ sampai ada yang keluar negeri, ada yang dikhawatirkan, tapi kenapa harus libur? Ya memang kesempatan libur tadi. Kalau memang sudah malas untuk sekolah, ada libur, dan saya pikir pertimbangan untuk nilai hari ini ketika libur, baik dari tingkat sekolah SD sampai mahasiswa, hari ini mereka pasti yakin tidak akan mungkin tinggal kelas, tidak akan mungkin nilainya terlalu jauh karena kondisi. Kadang bahkan ada mungkin siswa atau mahasiswa yang sebenarnya ada signal di situ, tapi dicarinya yang tak ada signal supaya tidak jelas suaranya, karena malas dia mengikuti materi tersebut, bisa jadi gitu. Jadi dorongan orang tua, masyarakat semua hari ini dengan pandemi hari ini, kita memang semua lini harus bekerja sama untuk memikirkan nasib bangsa ini. Harus semuanya, tidak bisa kalau hanya satu orang, tidak bisa. Satu pihak tidak bisa, tapi harus semua lini. Semua harus bersatu, dari pendidikan, dari pemain pendidikan, dari aparat keamanan, dari pemerintah, dari tokoh agama, masyarakat, semuanya tanpa terkecuali. Kalau ada di antaranya yang tidak ikut untuk bekerja sama atau mendorong daripada program-program, maka akan terhambat semuanya. Nah, jadi oleh karena itu semuanya harus saling mendukung. Jadi persoalan tidak ada jaringan, itu sebenarnya hari ini sudah tidak ada alasan. Seperti yang disampaikan Pak Jamil, itu bisa saja pergi ke agak jauh sedikit, sudah ada jaringan.
bisa dicari jaringan yang apa, bisa berkumpul di situ, ya sudah bisa digunakan jaringan. Saya pikir sudah tidak ada lagi yang satu daerah itu memang kosong jaringan, itu tidak ada. Paling tidak ada titik-titiknya yang memang jaringan itu ada, walaupun mungkin tidak begitu kuat signalnya. Nah, jadi ini. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi tadi Pak ya, kalau seperti daerah-daerah pedesaan yang jauh-jauh itu kenapa tidak diliburkan? Mungkin saja barangkali karena malasnya para peserta didik itu Pak ya. Sedangkan hari biasa aja sekolah mereka berusaha supaya libur, apalagi waktu libur kan sayang kali dilewatkan itu Pak begitu. Oke, baik. Untuk para pemateri kita, kedua materi kita pada hari ini, satu pertanyaan terakhir Pak. Satu pertanyaan terakhir ini yang berhubungan dengan belajar Islam. Gimana tanggapan para narasumber berkaitan mengenai belajar Islam itu melalui media sosial, seperti belajar tauhid, belajar fikih dan lain-lain. Apakah nilai-nilai pendidikan Islam itu dapat diraih atau bagaimana? Mungkin dari Bapak dulu. Dari Pak Jamil. Boleh dari Pak Jamil. Guru fikih. Oke, baik. Baik. Jadi sebenarnya kan digital ini kan kalau dalam istilah pendidikan Islam ini adalah al-wasail. Artinya ini media. Diperintahkannya kita belajar, pasti diperintahkan sarana untuk itu. Kalau dalam kaidah usul fiqh, al-amru bisyai' amru biwasailihi. Kan begitu. Nah, jadi kita belajar tentu harus ada media. Dan media itu sangat perlu. Nah, apakah kita harus bergantung dengan media itu? Tentunya tidak selamanya kita bergantung, kan begitu. Nah, paling tidak media itu gunanya adalah untuk mempermudah. Ya. Bisakah kita mengajarkan tauhid melalui medsos? Bisa. Kita putarkan video, ya kan? Kita bicara tentang tauhid, tentang sifat 20, bagaimana mengenal Allah. Ya, kita ajarkan fikih dalam bentuk videonya, kan bisa. Ya, atau mungkin akhlak dalam bentuk nasihat-nasihat. Nah, itu sebenarnya. Dan bahkan kita coba untuk mencari mengajarkan mereka itu dengan kisah-kisah, cerita-cerita yang baik. Jadi tidak harus dengan ceramah saja. Bahkan kita lebih bisa mengimprovisasinya, melakukan kreativitas dengan membuat cerita, yang mana cerita itu ada kaitan dengan akhlak. Apakah akhlakul mahmudah atau akhlakul madmumah. Jadi penanaman nilai-nilai keislaman itu juga tidak harus langsung, tapi juga melalui media juga bisa. Karena itu dalam konteks pendidikan Islam itu disebut dengan wasail atau wasilah sebagai sarana. Walaupun peran guru itu tidak bisa ditinggalkan. Kita pun tidak bisa terus mengatakan, waduh, melalui media terus, nggak bisa. Tidak 100%-nya kita gunakan media sosial itu. Tapi memang ada perlu pendekatan-pendekatan. Memang harus ada tatap muka, harus ada motivasi-motivasi, ada nasihat-nasihat langsung. Tapi bukan berarti bahwa media itu tidak penting. Itu sangat penting karena itu merupakan wasilah untuk mempermudah pembelajaran tadi. Baik, terima kasih Pak. Dari Pak Kamil? Ya, saya pikir dengan media sosial belajar tauhid, belajar fikih, terlebih fikih, saya pikir ini bisa lebih memantapkan pembelajaran tersebut gitu, bisa lebih memantapkan. Apalagi dengan media sosial ini langsung bisa dilihat oleh peserta didik kita gitu. Belajar tauhid, tauhid itu umpamanya dijelaskan tauhid itu seperti ini, dilihatkan lagi di media sosial, melalui televisi atau melalui apa, ini kan lebih jelas. Fikih juga seperti itu. Kalau kita belajar fikih, belajar tentang sholat, belajar tentang tayamum, belajar tentang wudu, ini kan kalau hanya dengan berbicara itu anak didik kita bisa jadi tidak begitu paham dan begitu mudah lupa. Tapi dengan media sosial langsung dipraktekkan cara berwudu seperti ini, dia sambil melihat media sosial atau melalui TV dia melihat, maka dia akan pasti ingatannya lebih semakin baik dan penyerapan dalam pembelajaran tersebut akan semakin lebih baik. Dan untuk anak didik kita menanggapi hal tersebut akan lebih baik. Saya pikir untuk belajar media sosial ini
salah satu mendukung lebih mendukung dalam pembelajaran bagi anak didik kita untuk memahami apa yang diajarkan tentang pelajaran fikih maupun tauhid. Oke, baik. Terima kasih pada kedua materi kita pada hari ini. Ini boleh nggak Pak? Kira-kira satu pertanyaan lagi terakhir ya. Pertanyaan penutup nih. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen kita yang berhasil kami himpun. Dalam pandangan kedua Bapak pemateri yang sudah bertungkus lumus di dunia pendidikan, khususnya untuk madrasah, kompetensi pendidikan seperti apa yang bisa kita unggulkan dari para alumni madrasah di era digital dewasa ini, agar bisa bersaing di tengah alumni sekolah umum? Artinya agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum begitu Pak. Sebab di dunia kerja ternyata terkadang tidak berhubungan sama sekali dengan kurikulum pendidikan kita yang kita unggul-unggulkan di madrasah itu begitu. Nah, apa kira-kira yang bisa kita unggulkan dari para alumni madrasah tadi begitu Pak? Ini siapa duluan kira-kira yang ingin bertanya Pak? Menjawab. Ya, okay. Dari Pak Jamil dulu, Saya, boleh ya. Pak. Dalam kurikulum itu kan ada namanya standar kelulusan. Ada standar kelulusan, ada kompetensi dasar, ada kompetensi inti. Kalau bicara standar kelulusan, apa yang diharapkan setelah dia keluar dari madrasah? Selanjutnya kalau dari standar kompetensi dasar itu apa yang diharapkan dari pelajaran itu? Kompetensi inti apa yang dihasilkan dari rumusan-rumusan pelajaran baik mengenai pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Nah, berbicara mengenai standar kelulusan madrasah, ya sebenarnya kalau kita lihat madrasah itu punya keunggulan. Apa yang tidak ada di sekolah umum dipelajari di madrasah. Itu yang pertama. Pelajaran umum. Yang ketiga, ada upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan di situ. Ya, jadi di madrasah itu mengintegrasikan pengetahuan umum dengan pengetahuan agama sehingga menjadi satu kesatuan yang dianggap selama ini seolah-olah menjadi dikotomis, tapi sebenarnya bukan dikotomis, tapi adalah merupakan satu kesatuan. Dia tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itu saja masalahnya. Nah, selanjutnya merujuk kepada kompetensi madrasah juga berkaitan dengan latar belakang kenapa madrasah itu didirikan. Kalau kita lihat zaman keemasan Islam itu bahwa banyak para ulama itu, walaupun definisi madrasah di zaman keemasan Islam bukan dalam bentuk sekolah menengah umum ya, tapi dalam sekolah menengah atau sekolah dasar, tapi dalam bentuk al-jami'ah atau universitas, karena disitulah sebenarnya pengetahuan agama dan pengetahuan umum itu merupakan kelebihan daripada alumni madrasah, kan begitu. Maka ditarik sejarah tadi, ya, efek sejarah itu tadi ditarik ke dalam kegiatan hari ini bahwa madrasah itu ingin menciptakan yang mampu menguasai pengetahuan agama dan mampu menguasai pengetahuan umum. Dan sekarang di madrasah itu tidak hanya belajar agama dan umum, juga diajarkan juga dengan teknologi, ada kegiatan-kegiatan keterampilan, ada kegiatan-kegiatan pengembangan diri, eskul. Jadi jangan dianggap madrasah itu hanya akademis belaka, tapi ada pengembangan diri. Inilah nanti yang akan dilaksanakan dalam bentuk link and match. Link and match itu adalah menyesuaikan dengan dunia kerja, kemana dia mau, kan begitu. Nah, seperti itu dia. Oke, baik, terima kasih Pak. Ada tambahan Pak, kira-kira Pak? Kalau saya hanya sederhana, sesuai yang disampaikan Pak Jamil tadi memang cukup bagus, tapi saya sederhana aja. Madrasah ini unggulannya pertama begini, apapun yang dibungkus badannya nanti oleh alumni madrasah, mau jadi apapun dia, paling tidak dia mempunyai dasar agama yang kuat, mempunyai pendidikan agama yang kuat. Setelah dia berkecimpung di masyarakat, dia akan bisa bermasyarakat dengan baik melalui agama tersebut. Jadi apapun dia nanti, ketika sudah jadi apapun, pasti dia mempunyai ciri dari madrasahnya. Pasti dia punya ciri bahwasanya dia adalah dari madrasah. Ketika tidak ke daerah, umpamanya daerah sesuatu daerah yang sangat ini minim, begitu tidak ada imam, tidak ada khotib, dia bisa tampil untuk itu. Itulah unggulan-unggulan yang kita harapkan daripada anak didik kita yang dari madrasah. Karena keunggulan-keunggulan ini salah satu yang sangat dibanggakan oleh
masyarakat, terutama untuk agama kita, agama Islam. Jadi paling tidak itulah pemirsa, saya pikir seluruh alumni madrasah pasti punya perbedaan dia ketika dia menjadi apapun, pasti punya perbedaan. Karena dia mempunyai agama yang lebih dalam di samping ilmu umum yang dia miliki selama ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Intinya adalah, kami coba untuk menyimpulkan, intinya adalah bahwa sekolah madrasah, alumni madrasah itu bagaimanapun kehidupan nanti, paling tidak dia sudah punya dasar untuk melakukan dalam hal agama itu. Artinya sejauh apapun di dalam jahatnya, dia sudah pandai, sudah bisa kembali begitu Pak ya. Sudah punya dasar ilmu mengenai agama. Oke, baik. Berhubung karena waktu sudah habis pemirsa, kita cukupkan sampai di sini diskusi kita pada sore hari ini. Oke, baik. Kami pikir kami ingin memberikan sedikit kata penutup dari kedua materi kita pada hari ini. Kami persilakan pertama dari Bapak Jamil untuk menyampaikan closing statement lah begitu, khususnya kepada para siswa-siswa peserta didik yang ada di Kota Medan maupun di Sumatera Utara ini. Silakan Bapak. Ya, baik. Singkat saja, yang pertama saya tujukan kepada para guru, belajar terus menggunakan teknologi, menggunakan digital, karena era kita sudah era seperti itu. Yang kedua kepada para siswa sekalian, ya khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam, ya, siswa-siswa madrasah, bahwa mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, karena belajar itu tidak hanya di sekolah, di rumah juga kita bisa memanfaatkan belajar. Jangan karena liburan kita malas belajar. Kita manfaatkan era digital ini untuk belajar online, untuk belajar melalui digital. Itu saja. Oke, baik. Mungkin barangkali ada beberapa kata penutup dari Bapak Kakanwil kita kepada para pendidik maupun kepada para peserta didik khususnya di Sumatera Utara. Silakan Bapak. Kepada para pendidik kita di Sumatera Utara, kita berharap bagaimana para pendidik kita meningkatkan kompetensi ke depan untuk menghadapi era digital hari ini, agar supaya dapat mengikuti perkembangan dan memberikan pendidikan yang lebih baik. Bila penting bersedia untuk mensisihkan rezeki yang sekarang ini kan ada sertifikasi guru, sisihkan untuk kepentingan bagaimana mengikuti perkembangan digital hari ini. Jangan kita hanya menikmati itu tapi tidak kita tingkatkan kompetensi itu, karena rezeki yang ada itu untuk meningkatkan kompetensi kita sehingga pendidikan ke depan bisa lebih baik lagi. Dan kepada anak-anak didik kami, harapan kami, percaya dirilah sebagai siswa madrasah. Percaya diri sebagai siswa madrasah, ikuti semua perkembangan yang ada, jangan malu menjadi siswa madrasah, tapi yakinlah madrasah lebih hebat dan madrasah lebih baik. Oleh karena itu, harapan kami perkembangan ke depan tetap diikuti oleh anak-anak didik kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak David Saragi dan juga terima kasih kepada Bapak Rahmat Jamil atas apresiasi dan juga materi yang disampaikan pada sore hari ini. Pemirsa, cukup sekian kami pikir pertemuan kita pada sore hari ini. Kita semua berharap semoga pandemi ini cepat selesai dan bisa para adik siswa dan juga pada para guru-guru kami mengajar dan belajar seperti semula. Dan kepada para pemirsa kami ucapkan selamat berbuka puasa nantinya untuk hari ini. Dan kami pikir cukup sekian. Terima kasih atas segala apresiasi dan perhatian para pemirsa. Dan tak lupa juga kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa agar jangan lupa untuk mensubscribe channel kami. Cukup sekian. Saya Indra Utama dan kerabat kru dan yang bertugas mengundurkan diri. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.